pertanyaan yang menarik jamaah ya. Karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau bicara kapan ya, kadangkala kita mau daftar untuk berangkat haji umpamanya, kita nggak bisa sembarangan. Kalau kantornya tutup, nggak bisa kita daftar. Tapi sekarang semua online, sehingga semuanya bisa dilakukan kapanpun aja umpamanya. Berkaitan dengan tobat, yang pertama masalah waktunya. Tidak ada ketentuan waktu bertobat. Yang ada itu an qaribin. Segera bertobat. Berbuat dosa saat ini, bertobatlah, nggak usah nunggu ba'dal maghrib. Oh kan ada waktu-waktu yang mulia Ustaz. Iya. Ada waktu-waktu yang mustajab. Seperti antara azan dan qomat. Ada sepertiga malam akhir. Nggak ada masalah. Itu untuk berdoa, untuk istighfar. Ditunda ke sana nggak ada masalah. Tapi tobatnya sekarang. Jadi bertobatnya itu ketika engkau menyesali perbuatan itu. Jadi syarat dan ketentuan tobat itu yang pertama adalah menyesali. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan at-taubah an-nadamah. Tobat itu penyesalan. Itu awal mula dari tobat. Yang kedua meninggalkan dosa tersebut. Karena ada orang yang melakukan dosa dan dia bertobat, dia menyesal sebenarnya. Dia menyesal, umpamanya ada seorang perempuan ya, mungkin dia bekerja di klub malam ya. Dia hidup dari hasil itu, dia kasih makan buat anak-anaknya. Dia menyesal. Dia mengatakan, ya Allah gimana Ustaz ya, ini dosa, semoga Allah mengampuni dosa anak. Anak menyesal kerja seperti ini. Tapi kalau sekedar menyesal, tidak meninggalkan, tetap belum tobat. Jadi setelah menyesal, itu harus meninggalkan. Kalau kerjaan itu haram, tinggalkan. Langsung resign dari sana. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Niat untuk tidak mengulangi. Ini 3 syarat tobat. Waktunya sampai kapan? Selama nyawa tidak sampai ke kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka Allah membuka pintu tobat bagi kita. Kemudian ada syarat yang keempat. Kalau dosa yang kita lakukan adalah perbuatan zalim kepada orang lain. Contoh nih, seorang dokter mungkin menzalimi pasien. Dia membuat resep buat pasien ini yang seharusnya dia tuh nggak harus tuh. Seharusnya dia nggak minum, nggak beli itu. Kezaliman yang dia lakukan, maunya pasien yang seharusnya tidak sesar, tapi dia tetap rekomendasikan untuk sesar. Umpamanya ada oknum yang seperti itu, yang dia ingin bertobat dari dosa ini. Atau ada yang mencuri, ada yang menipu, apa saja bentuk kezaliman kepada orang lain yang dilakukan. Kalau dosanya seperti itu, ada satu syarat lagi, yaitu minta maaf kepada orang tersebut. Atau mengembalikan apa yang kita ambil dari mereka. Atau minta dikisos. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang pernah aku zalimin, pernah aku pukul, sekarang saatnya kalian mengambil hak kalian. Ada seorang sahabat namanya Sawat, ya Rasulullah, engkau pernah memukul aku waktu itu ya Rasulullah. Kata Nabi, silahkan, ini tongkatku, engkau pukul aku. Apa kata Sawat, ya Rasulullah, waktu engkau pukul aku di badanku nggak ada baju ya Rasulullah. Para sahabat marah sama Sawat ini. Gimana engkau, kata dia, biar aku aja jadi gantinya. Kata Nabi SAW, dibuka baju Nabi SAW. Ketika melihat perut dan dada Nabi, Sawat itu memeluk Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku lihat pasukan musuh sudah bersiap siaga di sana. Aku ingin yang terakhir terjadi, tubuhku menyentuh tubuhmu, wahai Rasulullah SAW. Dia bukan ingin mengambil haknya. Subhanallah. Jadi kalau berkaitan dengan hak orang lain, ini berat. Beratnya kenapa? Kalau sama Allah tuh,
Kita mau 100 kali berbuat dosa, Allah terima kita. Tapi kita punya salah sama kawan kita, 3 kali kita minta maaf, biasanya udah nggak ada maaf buat engkau. Ketemu di akhirat nanti. Iya. Orang yang pernah kita pukul, orang yang pernah kita ambil uangnya, orang yang pernah kita tipu, itu urusannya kita harus minta maaf sama orang itu. Terus gimana Ustaz? Ya ini mungkin yang bisa jadi kita kesulitan mencari mereka. Utang nih, ingat utang ini termasuk kezaliman kalau kita tidak membayar utang. Bagaimana orang yang mati syahid, mati di medan perang, lillahi ta'ala, bukan karena riya dia berperang, tapi dia punya utang, nggak diampuni dosa utangnya itu. Dia tertahan, nggak bisa masuk surga. Maka kalau ada yang berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain, kita harus minta maaf sama mereka. Karena ada orang-orang kelak pada hari kiamat yang disebut sama Nabi SAW al-muflis. Orang yang bangkrut. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya tentang orang yang bangkrut, orang yang pailit. Kata para sahabat, kalau pailit di antara kita, man la dirhamalahu wala mata. Orang yang nggak punya uang cash, nggak punya aset. Itu pailit. Walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang pailit dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia bawa pahala solat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala sodako. Masya Allah, orang baik ini jamaah. Banyak pahalanya. Dia suka membantu orang lain dengan hartanya. Tapi dia datang pada hari kiamat ketika disidang, ternyata yang nuntut dia banyak. Dia datang dalam kondisi pernah mencaci maki fulan. Pernah membuli fulan. Pernah memukul fulan. Pernah makan hartanya fulan. Mungkin ada lagi yang pernah membunuh fulan. Maka orang-orang itu akan menuntut. Sehingga kebaikan orang ini diberikan kepada penuntut-penuntut tersebut. Sehingga tatkala sudah habis kebaikan dia, ternyata yang nuntut masih ada jamaah. Datang mengatakan, ya Allah, dia pernah melukai aku. Udah gak ada amal solehnya. Maka dosa orang ini dikurangin sebagian, diberikan kepada dia. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kita harus benar-benar mengikuti syarat dan ketentuan taubat. Bukan hanya istighfar. Yang penting astagfirullah, astagfirullah. Ada orang yang kerjanya istighfar terus, ya alhamdulillah. Tapi ingat, kalau engkau punya dosa kepada orang lain, gak cukup istighfar. Engkau perlu minta maaf sama dia. Dosa riba, ini termasuk dosa sama orang lain. Yang kita harus minta maaf sama orang tersebut. Kalau enggak kita doakan dia. Kalau kita nggak tahu, gimana saya tahu nggak tahu orang itu Ustaz, kemana? Ya sudah, doakan orang itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia. Dan semoga dia memaafkanmu nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab.